Halo teman-teman, namaku Hans Conrad. Di video ini kita akan belajar tentang Binary Search Tree atau disingkat BST. Sebelum kita mulai, kita review dulu tentang tree atau binary tree. Ini adalah contoh dari salah satu jenis binary tree, yaitu incomplete binary tree. Kita bakal membedah binary tree ini dari penyusun-penyusunnya. Kita bisa lihat kalau binary tree itu disusun oleh buletan-buletan dan garis-garis penghubung. Buletan-buletan ini kita namakan dengan nodes. Lalu garis-garis penghubung dari buletan itu ini kita namakan dengan edge. Lalu ada binary tree berikut yang beberapa nodesnya udah aku ganti warnanya. Yang paling atas ini dinamai oleh root. Yang aku warnain orange itu dinamai oleh leaf. Kenapa sih yang rootnya kok di atas terus leafnya di bawah? Nah, karena binary tree itu sebenarnya dianalogikan dengan tree yang kebalik. Itu bisa dilihat di pohon kebalik di kanan. Kalau rootnya itu di atas kan, kemudian dia akan sedikit demi sedikit bercabang dan akhirnya menyentuh leaf yang orange itu. Kemudian kita akan belajar tentang connection pada binary tree. Bisa dilihat dari nodes yang aku highlight dengan warna putih. Yang nomor 8 ini itu dinamakan dengan parents, dan yang 6 ini itu dinamakan dengan child. Mengapa begitu? Kita anggapannya kalau binary tree itu sebagai keluarga ya. Jadi yang di bawah itu adalah anaknya, di atas adalah orang tuanya. Kemudian bisa juga di atas 8 itu ada 15. Nah, bagi si child yang 6 ini, 15 itu adalah grandparents. Itu nggak harus dari paling bawah sih. Bisa juga kita ambil kata nomor 17. Not 17 kita anggap sebagai childnya, dan 15 itu sebagai parentsnya. Itu sama kayak dinasti. Kalau bapaknya bapak kita itu adalah kakek dari kita. Kemudian ada juga ini, koneksi ancestor. Jadi kita ambil contoh dari node nomor 33. Dia memiliki ancestor 30, 22, dan 20. Itu adalah ancestor dari 33. Kemudian ada juga connection lain yang dinamakan dengan descendants. Bisa diambil contoh di sini adalah 20. Yang di bawahnya 20 itu adalah descendants dari node 20. Jadi semua yang di bawah 20 itu adalah descendants dari node 20. Kemudian ada yang namanya subtree. Nah, subtree itu ada subtree kiri dan subtree kanan. Ada sebuah aturan di mana subtree kiri semuanya harus lebih kecil daripada yang di atasnya. Kemudian pada subtree kanan semuanya harus lebih besar daripada yang di atasnya. Mungkin akan lebih jelas kalau aku jelasin kayak gini. Ini adalah subtree kiri dari 20. Di mana di dalam subtree itu, semua nodes-nya lebih kecil daripada 20. Oke, mungkin kita ambil contoh lain. Misalnya kita ambil 15. Semua nodes di dalam subtree kiri 15 itu lebih kecil daripada node 15. Kemudian bisa juga dilanjutkan kalau subtree dari 8 yaitu 6 lebih kecil daripada 8. Kemudian subtree kanan. Bisa dilihat kalau semua nodes yang aku highlight itu subtree kanan dari 20 itu lebih besar daripada 20. Atau bisa dilanjutkan lagi, subtree dari 22 itu lebih besar daripada 22. Langsung masuk aja ya ke binary search tree atau BST. Ini adalah penjelasan singkat dari binary search tree. Binary search tree atau yang biasa disebut dengan BST adalah binary tree yang masing-masing menyimpan value dan masing-masing memiliki dua subtree yang berbeda. Biasanya dilambangkan dengan kiri dan kanan. BST juga dapat diartikan sebagai salah satu struktur data yang mendukung inserting, searching, dan deleting yang lebih cepat. Oke, ini ada operations pada BST. Jadi operations ini ada 3. Yang pertama insert, memasukkan data dalam sebuah tree. Kemudian ada search yang mencari data dalam sebuah tree. Dan terakhir ada delete, yaitu menghapus sebuah data dalam tree. Langsung masuk aja ke insert. Berikut adalah contoh dari sebuah binary tree yang akan kita insert node 18. Dan di sini kita udah tahu kalau roots-nya itu 20 kan. Kita akan melakukan insert dengan mengcompare roots dengan 18. Jadi apakah 18 itu lebih besar daripada 20? Salah. Dia bakalan pergi ke kiri. Kita akan melanjutkan compare ke 15. Apakah 18 lebih besar dari 15? Jawabannya benar.
Jadi kita akan lanjutkan lagi ke kanannya, karena lebih besar kan. Oke, jadi kita compare lagi, apakah 18 lebih besar daripada 17? Dan jawabannya kita tahu itu benar, jadi dia akan masuk ke bagian kanannya, seperti ini. Kemudian ada operation search. Alright. Nah, pada search ini, kita misalnya mau mencari note 33 dari binary tree ini. Kita akan melakukan compare notes baru dengan root. Apakah 33 lebih besar daripada 20? Dan jawabannya kita tahu itu benar. Jadi dia akan dioper ke kanan. Kemudian, apakah 33 lebih besar daripada 22? Jawabannya benar. Jadi kita akan oper lagi ke kanan. Apakah 33 lebih besar daripada 30? Kita tahu jawabannya benar. Ya udah kita oper lagi ke kanan. Sekarang di sini. Apakah 33 lebih besar daripada 33? Karena 33 itu sama dengan 33, jawabannya itu. Kemudian ada operation terakhir yaitu delete. Pada operation delete ini, kita misalkan ingin delete note leaf atau notes yang udah gak punya anak lagi. Jadi note leaf ini udah aku tandain dengan highlight putih. Misalnya kita ingin delete note 18. Itu langsung hilangin aja. Karena jika note leaf kita delete, itu tidak akan berpengaruh dengan note lainnya. Kemudian bagaimana jika kita ingin delete parents dengan satu child? Misalnya kita ambil contoh pada note 17. Bagaimana cara kita delete note 17? Pertama kita akan connect note parents dari 17 dengan note child dari 17, yaitu 15 dan 18. Itu kita sambungkan. Kemudian kita delete note 17. Atau dengan kata lain, langsung dinaikkan seperti ini. Note 17 hilang, note 18 disambungkan dengan note 15. Lalu bagaimana dengan delete parents dengan dua child? Jadi kita ambil contoh note 22. Kita akan mencari next highest note dari 22. Kita udah tahu kalau highest itu kan berarti di atas dari 22 kan. Nah itu kita nggak mungkin buat cari dari subtree kiri dari 22. Karena kita tahu subtree kiri dari 22, yaitu ini 21, itu udah pasti lebih kecil daripada 22. Jadi kita tidak akan melakukan checking atau comparing pada subtree kiri. Kita akan langsung pergi ke subtree kanan dari 22, yang dimana kita tahu lebih besar. Subtree kanan ini kita akan mencari note mana yang paling mendekati dengan 22. Dalam case ini kita tahu dan mendapatkan kalau note selanjutnya yang lebih besar adalah note 25. Nah, bagaimana selanjutnya? Kita akan langsung menggantikan 22 dengan 25 dan yang 25 sebelumnya kita hapus. Sampai sini aja video kita hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dan good luck.